Bapak EP. Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Sosial et Interim, yang kami hormati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang kami hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang kami hormati Menteri Badan Usaha Milik Negara, yang kami hormati Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang kami hormati Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang kami hormati Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, yang kami hormati Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kami hormati Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang kami hormati Gubernur Jambi, yang kami hormati Gubernur Lampung, yang kami hormati pejabat struktural di lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan BUMN, BUMD. Hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir di Gedung Juang KPK pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, BUMN, BUMD tentang penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Senin 21 Desember 2020. Pembacaan tujuan dan ruang lingkup perjanjian kerjasama. Perjanjian ini bertujuan untuk membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan internal dan eksternal, terintegrasi secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan instansi mitra KPK sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi A. Penyusunan dan atau penguatan aturan internal instansi mitra KPK yang mengatur penanganan pengaduan. B. Pengelolaan komitmen penanganan pengaduan. C. Penanganan pengaduan melalui aplikasi. D. Koordinasi dan kegiatan bersama penanganan pengaduan. Dan E. Pertukaran data dan atau informasi. Selanjutnya, prosesi penandatanganan perjanjian kerjasama yang dibagi ke dalam 5 sesi. Untuk sesi pertama, kami undang ke meja penandatanganan 1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama. 2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 4. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial. 5. Pelaksana tugas Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Dan 6. Deputi Bidang PIPM KPK. Selanjutnya kami juga mengundang sebagai saksi yang pertama Menteri Sosial ad interim. Kami mohon menuju ke meja penandatanganan. Yang kedua, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami persilakan ke meja penandatanganan. Yang ketiga, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Dan yang keempat, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Penandatanganan kami persilakan. Kami persilakan kepada Deputi Bidang PIPM KPK. Selanjutnya sesi foto bersama. Terima kasih. Kepada Ketua KPK, kami harap untuk tetap di atas panggung untuk dapat menyampaikan sambutannya. Kepada yang kami hormati Bapak Firly Bahuri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya ingin mengawali sambutan saya dengan sebuah pantun. Biar nggak tegang tadi kayak tadi. Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci tangan. Dengan senang hati kami ucapkan, selamat datang para hadirin undangan. Yang paling ketawa duluan adalah Pak Yusuf. Yang kami hormati Bapak Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir lengkap ini kalau saya sebut satu-satu paling kiri. Ada Pak Basuki, terus ada Pak Erik, ada Pak Cahyo, ada Pak Muhajir, ada Pak Teten, lengkap ini. Ya. Wakil Menteri juga hadir, Pak Wakil Menteri ATR BPN. Pimpinan KPK ada Pak Guru Gupron hadir. Para Sekjen, Gubernur yang saya hormati, segenap hadirin undangan yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama,
tentu kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan di dalam suasana dunia menghadapi pandemi COVID-19. Tentu semua orang mengalami dampak pandemi COVID-19. Budaya kerja kita, interaksi kita, semua menjadi berubah. Tetapi pengabdian kita kepada bangsa negara tidak boleh bergeser, terutama semangat untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kalimat semangat untuk melakukan pemberantasan korupsi sesungguhnya adalah semangat seluruh anak bangsa, karena sesungguhnya kita sebagai warga negara suatu Indonesia diberikan mandat. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mewujudkan tujuan negara. Kami setiap kesempatan tidak pernah bosan untuk mengingatkan tujuan negara yang dibangun dan dibentuk oleh para pendiri bangsa. Antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif memelihara perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah tujuan negara yang dicita-citakan, dan hari ini kita adalah sebagai pewaris, saksi sekaligus pelaku sejarah untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tadi yang kami cuplik dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati, siang hari ini tentu kita sama-sama sudah menyaksikan salah satu kegiatan penandatanganan dalam rangka pengelolaan laporan khususnya terhadap saksi tindak pidana korupsi yang kita bangun dimaksudkan untuk satu, setiap orang punya peran andil dalam rangka pemberantasan korupsi yang kita kenal dengan sistem whistleblowing system. Kegiatan ini dimaksudkan semua pihak menjadikan sistem ini sebagai alarm atau wake up call. Jadi panggilan untuk bangun bahwa ada suatu kondisi yang bahaya bagi kita, yaitu tindak pidana korupsi. KPK di dalam membangun pemberantasan korupsi, kita masukkan dengan pertama, mulai dari sistemnya kita perbaiki dulu. Yang kita kenal dengan upaya-upaya perbaikan sistem. Sehingga tidak ada pihak yang bisa menggunakan peluang, tidak punya bisa kesempatan untuk melakukan korupsi. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama, KPK bekerja sama dengan rekan-rekan inspektorat di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Yang kedua, kita juga ingin mengajak para aparatur pengawas internal pemerintah menjadi kuat. Kalau aparatur pengawas internal pemerintah menjadi kuat, maka kami yakin korupsi bisa kita hentikan. Korupsi bisa kita hentikan. Dan korupsi bisa kita tiadakan. Inilah maksud kegiatan siang hari ini. Yang berikutnya, tentu kami berharap dengan sistem tadi yang sudah kita tandatangani, kerjasama di dalam whistleblowing system, maka semua pihak kita berikan perlindungan terhadap para pihak yang menjadi saksi ataupun yang berani melaporkan. Tolong para menteri, gubernur, kepala daerah yang melaporkan jangan dihukum, Mbak. Kalau para pelapor ini kita hukum, maka sistem yang kita bangun itu tidak jalan. Kenapa orang takut jadi pelapor? Padahal dia melibatkan diri, memberikan andil peran serta untuk melakukan pemberantasan korupsi. Yang berikutnya,
banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah di dalam upaya pemberantasan korupsi. Kita pernah mengenal ada Perpres nomor 5 tahun 2012 tentang pemberantasan dan pencegahan tindak korupsi. Ada juga upaya-upaya terkait dengan reformasi birokrasi. Itu juga dimasukkan untuk dalam rangka pemberantasan korupsi. Jadi Pak Cahyokumolo tadi pagi menggelar aksi yang kita kenal apresiasi pihak yang sukses membangun zona integritas dengan memperoleh predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Tadi pagi kami hadir bersama-sama Pak Menpan RB, tapi itu tidak cukup. Menpan sudah membentuk yang disebut dengan pembentukan zona integritas. Sasaran akhir ada 2 predikat, wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Data terakhir tadi kami cuplik Pak, paparan Bapak, dari sejak tahun 2015 sampai tahun 2020, ada kurang lebih 139 Satker, satuan kerja yang memperoleh predikat wilayah birokrasi bersih melayani. Itu adalah kerja para kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Ada 1.377 yang memperoleh predikat wilayah bebas korupsi. Tersebar di 14 instansi, ada kepolisian, ada kejaksaan, pengadilan, imigrasi, pertanahan, rumah sakit, kantor pelayanan pajak, kantor pelayanan bea dan cukai, perwakilan BPK, lapas, rutan, dinas kependudukan catatan sipil, kantor pembendaharaan negara, dan dinas perizinan dan lain-lain. Nah hari ini sore kita tanda tangan lagi tadi adalah terkait dengan sistem saksi yang kita kenal dengan bagaimana kita bisa meningkatkan peran serta rakyat, pegawai kita, semua pihak untuk memberikan informasi tentang ada dugaan atau ada gejala atau ada potensi terjadinya korupsi. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, bulan Desember ini mudah-mudahan tidak ada cerita bahwa Desember itu ngabisin anggaran. Mohon tidak ada cerita itu. Kenapa? Bulan Desember ini minimal setidak-tidaknya ada 4 kejadian yang bersejarah. Yang pertama adalah tanggal 9 Desember yang kita peringati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Kami KPK sebagai leading sektor membuat surat kepada kementerian lembaga, pemerintah daerah supaya melakukan kegiatan dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia. Itu tanggal 9 Desember. 1 hari setelah itu ada lagi hari yang lain, yaitu tanggal 10 Desember. Hari Hak Asasi Manusia. Berikutnya ada lagi tanggal 20 Desember. Mungkin ada yang lupa, mudah-mudahan Ibu Sum nggak lupa. Yaitu Hari Ibu. 20 Desember nggak ada lagi yang memperingati, Pak. Padahal budaya peradaban bangsa maju mundurnya karena peran ibu. Yang dilukiskan dengan 3 huruf, I, B, dan U. Tapi kita sudah lupa itu. Maka tadi saya sebutkan, udah nggak ada lagi Pak, peringatan Hari Ibu udah nggak ada lagi hari ini. Mudah-mudahan Pak Menko PMK mengingatkan kembali kita semua. Kenapa? Hak asasi manusia, Hari Anti Korupsi, Hari Ibu, itu erat kaitannya dan memiliki andil besar dalam peradaban bangsa. Andil besar dalam pemberantasan korupsi. Kalau ibu-ibu bertanya dengan apa yang dihasilkan oleh para suami yang dibawa ke rumah, apakah ini sah, tidak sah, tentu tidak akan terjadi korupsi. Tapi ada juga yang terbalik Pak, fenomena sekarang. Hasil korupsinya tidak kembali kepada istri, apalagi istri pertama. Tetapi terdistribusi kepada nomor 2, 3, dan 4, dan lain-lain. Saya pernah Pak bertanya dengan seorang istri,
yang suaminya tertangkap kasus korupsi. Dia bilang sama saya, Pak Firly, saya sejak dulu Pak tidak bertambah tabungan saya Pak. Walaupun suami saya sudah sampai jadi menteri. Saya jadi bertanya, berarti uangnya kemana? Saya tidak mau bertanya lebih lanjut. Artinya peran ibu perempuan sangat menentukan pemberantasan korupsi. Belum lagi hak asasi manusia. Kalau kita sadar bahwa kejahatan korupsi, tindak pidana korupsi itu bukan hanya sekedar kejahatan, merugikan keuangan negara, merugikan perekonomian negara, tetapi sesungguhnya korupsi adalah kejahatan yang merampas hak-hak asasi manusia. Hak-hak politik sosial tidak bisa terpenuhi karena anggaran dan programnya dikorupsi. Mohon maaf Pak, saya ini biasanya yang keluar biasanya Pak. Bantuan bahan makanan misalnya. Kualitasnya berubah. Jadi stunting tidak bisa berjalan. Beasiswa miskin. Ada Pak? Saya dulu waktu di Jawa Tengah. Daftar orang miskin beasiswanya sebanyak 8.533. Ulangi, 8.553. Diacarakan Pak di pendopo. Hadir 53 orang. Tapi 8.500 tidak pernah menerima. Bagaimana kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa? Di situ letaknya bahaya latennya korupsi. Sehingga KPK dalam Hakordiah tahun ini mengambil tema bersama seluruh elemen bangsa membangun budaya anti korupsi. Jadi semua orang harus terlibat, bukan hanya pegawai KPK. Karena pemberantasan korupsi tidak bisa dikerjakan oleh hanya lembaga KPK. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya juga ingin menyampaikan bahwa ulang tahun KPK itu tanggal 29 Desember. Pak. Saya tanya, saya baca literasi, kenapa tanggal 29 Desember sebagai hari ulang tahun KPK? Kalau kita lihat dalam Undang-Undang 30 tahun 2002, Pak, itu ditandatangani oleh Pak Bambang Kusowo, Presiden Ibu Megawati, itu tanggal 27 Desember. Saya tanya, kenapa ulang tahunnya tanggal 29 Desember? Rupanya, Pak, 29 Desember 2003, itulah di saat dilantiknya pimpinan KPK. Nah, kalau seandainya ikuti pelantikan kami sekarang, 20 Desember, apakah ulang tahun kita rubah menjadi 20 Desember? Kira-kira begitu. Ini pengabdian KPK tidak pernah berhenti dan kami tetap berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan berbagai pendekatan. Tentu pendekatan pertama adalah pendidikan masyarakat. Kita ingin mengajak seluruh elemen masyarakat, seluruh anak bangsa memahami apa itu korupsi, kenapa terjadi, apa bahaya korupsi. Sehingga orang tidak ingin melakukan korupsi. Yang kedua, pendekatan pencegahan. Kita lakukan perbaikan sistem sehingga tidak ada peluang dan kesempatan untuk orang melakukan korupsi. Yang ketiga adalah pendekatan dengan penindakan tegas, penegakan hukum, dengan penghukuman pembinaan badan, perampasan harta kekayaan aset recovery, pengembalian kerugian negara, dan tentu ini akan menimbulkan dampak orang tidak ingin, tetapi sekaligus juga orang takut untuk melakukan korupsi. Demikian yang kami sampaikan, mohon maaf lebih dan kurangnya. Terakhir kami tutup dengan sebuah pantun, padi ditumbuk menjadi beras. Beras dimasak menjadi nasi. Mari kita wujudkan bangsa berintegritas sampai NKRI bebas dari korupsi. Terima kasih. Saya Riwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Firly Bahuri. Hadirin yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan sambutan Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Bapak Erick Thohir. Kami silakan dengan hormat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan KPK yang hadir hari ini, Pak Menko yang hadir hari ini, para menteri, wakil menteri yang hadir, para gubernur yang saya hormati sebagai ujung tombak pemerintahan juga hadir hari ini, dan tentu para jajaran dari kementerian yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Saya tentu berterima kasih bisa diundang hari ini undangan kedua saya di sini, yang alhamdulillah justru memacu daripada transformasi yang akan dilakukan di BUMN sendiri. Salah satunya ketika kehadiran para pimpinan KPK, di mana ketika itu sebagai janji salah satunya bagaimana ISO 37001 itu bisa diterapkan. Dan tentunya alhamdulillah para pimpinan KPK, ketua KPK hari ini sudah 80% BUMN yang sudah menandatangani ISO 37001 dan sudah mendapatkan sertifikasinya. Insya Allah sesuai dengan target di awal tahun depan kita bisa mencapai 100%. Karena ini merupakan bagian KPI daripada para pimpinan BUMN. Tetapi hari ini tentu saya cukup sedih. Tadi ketika yang tanda tangan baru 2. Nah, tadi saya langsung WhatsApp juga Pak Sesmen, saya bilang mestinya lebih dari 2. Karena berarti kalau 2 baru 5% pimpinan. Jadi mesti tambah kejaran lagi di tahun depan. Dan insya Allah kami akan pastikan bahwa program daripada whistleblowing ini harus berjalan. Karena saya rasa ini merupakan program yang nyata dan real, apalagi kalau kita lihat salah satu hal yang ingin dibangun di Kementerian BUMN adalah suatu transparansi dan accountability. Yang dimana salah satunya tentu keberpihakan daripada keterbukaan harus terjadi. Dan disinilah kenapa sejak awal kami di kementerian selalu mencenangkan kepada teman-teman pimpinan daripada direksi BUMN adalah bukan proyeknya, tetapi bisnis proses kenapa proyek ini harus berjalan. Bukan proyek ini harus berjalan tanpa diikuti bisnis proses yang baik. Nah, karena itu kami pastikan dari Kementerian BUMN sangat mendukung kerjasama ini bersama KPK, karena kami dari kementerian tentu sangat sedih kalau ternyata banyak BUMN juga ketika proyeknya jadi ternyata tidak jalan. Seperti apa yang terjadi di Antam pada saat itu, smelternya jadi, listriknya belum ada. Atau kemarin di Krakatau Steel, blast furnace-nya datang tapi tidak dimanfaatkan. Nah, hal-hal ini yang menjadi tekanan kami, kenapa kami sangat mendukung apa yang dilakukan KPK, dan ini yang menjadi bagian penting bahwa bisnis proses yang salah satunya hari ini whistleblowing itu merupakan bisnis proses yang bisa menjaga daripada rekan-rekan yang ada di Kementerian BUMN ataupun direksi BUMN bisa saling menjaga. Jadi insya Allah kami mengucapkan terima kasih atas undangan dan kerjasama ini, dan kami pastikan kita akan terus menuntun agar BUMN kita selalu menjadi BUMN yang transparan, akuntabel, dan bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Erick Thohir. Hadirin yang kami hormati, berikutnya sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada yang kami hormati Bapak Cahyokumolo. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Yang saya hormati Ketua KPK, Wakil Ketua KPK, para deputi dan pejabat KPK yang hadir, yang saya hormati Bapak Menko PMK dan teman-teman para menteri yang hadir, Wakil Menteri yang hadir, para sekjen, irjen, pimpinan lembaga instansi yang hadir, gubernur atau yang mewakili yang hadir pada acara yang penting hari ini. Sebelum saya menyampaikan sambutan singkat, yang pertama pada Pak Ketua KPK, saya mohon maaf pada acara puncak Hakordia saya nggak hadir, tapi berkat doa saya tetap negatif COVID, memecahkan rekor 1 minggu 6 kali swab ini. Karena 3 spree saya di kantor positif. Saya satu rumah dengan 3 anak, 3 menantu dan cucu, 2 anak positif. Sekarang masih isolasi, 1 staf rumah tangga saya positif yang momong cucu, kemudian 1 supir, dan 1 spree istri di rumah positif. Alhamdulillah saya 5 kali swab masih negatif. Yang kedua, tadi Pak Ketua menyampaikan acara tadi pagi. Benar, 1 tahun ini kami menyeleksi, memonitor usulan kementerian lembaga dan Pemda 3.826 instansi pusat dan daerah. 3.800 lebih. Tetapi yang lolos, instansi yang bebas korupsi, itu tidak hanya 360. Ini memprihatinkan, Pak. Dari 3.000 hanya sekian. Ada 8 yang saya batalkan walaupun dia itu sebenarnya lolos, bebas korupsi, tapi pimpinannya nggak yakin, dia buat memo ke saya. Mohon dibantulah, langsung drop itu. Ini masih jauh yang kita harapkan. Yang kedua, saya juga sedih. Selama 1 tahun jadi Menpan RB ini, rata-rata 1 bulan, saya menandatangani minimal 25 sampai 79 ASN yang harus saya pecat, yang harus saya non-jobkan sementara karena terlibat masalah korupsi dan narkoba. Begitu ada keputusan tetap, langsung saya pecat korupsi. Kalau sedang proses pengadilan, langsung saya non-jobkan. Itu rata-rata sidang Bapek, Kementerian Lembaga dan Pemda, 25 sampai 79 orang. Ini yang masih menyedihkan. Dan termasuk pejabat di Kemenpan RB 1 orang ya saya berhentikan karena jual beli jabatan dan suap. Ini saya kira satu hal yang masih memprihatinkan. Hari ini saya kira sesuatu hal yang paling menggembirakan yang terus-menerus dilakukan oleh KPK. Karena Kementerian Pan RB itu merupakan pengawal visi misi dari Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di mana reformasi birokrasi sebagai program prioritas Kabinet Indonesia Maju untuk 5 tahun ke depan, yang secara terus-menerus memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan kita, terutama dalam hal pencegahan korupsi. Reformasi birokrasi tidak hanya berkaitan dengan mempercepat, memangkas birokrasi yang panjang, tidak hanya merubah jabatan struktural ke fungsional, tapi juga meliputi proses perencanaan, rekrutmen, sistem merit, penjenjangan, sampai peningkatan tunjangan gaji dan tunjangan pensiun seluruh kepegawaian yang ada secara nasional. Penyederhanaan birokrasi memang harus dimaknai secara luas. Dalam birokrasi yang rumit dan ruwet, di situ menjadi media yang paling subur tumbuhnya korupsi. Dan dengan dukungan semua pihak, hal-hal yang berkaitan dengan reformasi birokrasi itu harus dapat kita tuntaskan dengan baik.
kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KPK yang selama ini melalui Korsubgabnya yang sudah keliling di seluruh pemerintah provinsi sampai kabupaten kota, mengumpulkan Forkompimda termasuk semua anggota DPRD. Dan saya yakin KPK juga sudah mengutus pimpinannya untuk menemui kementerian-kementerian lembaga dan instansi secara nasional. Tapi toh juga hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu masih cukup tinggi. Memang korupsi sebagai sebuah bentuk kejahatan karena ada niat bertemu dengan kesempatan. Saya kira niat yang tumbuh dalam diri sendiri tentu sulit untuk bisa mengendalikan niat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga menghimbau pada seluruh ASN, termasuk diri saya sendiri, yang setiap 1 tahun ini saya selalu menyampaikan hati-hati terhadap area rawan korupsi yang menyangkut perencanaan anggaran, yang menyangkut dana hibah dan dana bansos, yang menyangkut retribusi dan pajak, yang menyangkut pengadaan barang dan jasa, serta jual beli jabatan di semua instansi yang ada. Ini area rawan korupsi yang selalu kami sampaikan kepada semua ASN, termasuk diri saya sendiri, untuk hati-hati terhadap area rawan korupsi karena jumlah ASN kita hampir 4,2 juta. Ini yang mana tahun depan akan ditambah lagi 1 juta pengadaan guru, 260.000 pengadaan tenaga dokter, perawat dan bidan, dan hampir 100.000 lebih untuk tenaga-tenaga penyuluh pengairan, penyuluh pertanian, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini secara umum yang ingin kami sampaikan karena ASN juga punya janji untuk melayani masyarakat dengan baik, bagaimana arahan daripada Bapak Presiden, bahwa ASN harus cepat melayani, ASN harus cepat mengambil dan berani mengambil keputusan dengan benar, ASN harus berani mempercepat proses perizinan, sehingga PTSP maupun mal-mal layanan publik yang terus kita bangun ini mengurangi pertemuan antara pemohon, hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan juga perizinan itu bisa dilaksanakan dengan sifatnya online yang memperbanyak inovasi-inovasi. Sistem ini sudah berjalan, apalagi tadi Pak Ketua KPK menambah lagi masalah pendidikan, masalah pencegahan, dan masalah penindakan, satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Namun juga masih ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan kelemahan-kelemahan sistem ini. Dan saya kira ASN khususnya yang memegang titik sentral dan masalah-masalah berkaitan dengan hukum dalam tindak pidana korupsi, karena daerah rawan korupsi itu harus dipastikan dan selalu pasti melibatkan oknum-oknum ASN ataupun oknum pejabat publik. Saya kira Kemenpan RB yang sudah memulai ini, kami terima kasih didukung oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, untuk mari kita terus-menerus membangun pemerintahan yang semakin bersih, semakin berwibawa, pemerintahan yang harus semakin terus melayani masyarakat, pemerintahan yang harus mempercepat proses perizinan. Mungkin ini sambutan singkat kami. Akhirnya tadi kalau Pak Ketua membacakan pantun, saya tidak jago pantun. Saya hanya mengingatkan saja untuk diri saya dan kita semua 2 kalimat. Yang pertama, kalimat yang selalu sering diungkapkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Yang kedua juga hampir sama, sering diungkapkan oleh Kepala Kepolisian pertama, Pak Hugeng. Pak Hugeng ya Pak Hugeng. Beliau selalu menyampaikan, orang-orang baik kalau hanya berdiam diri, orang-orang jahat akan semakin merajalela. Kita orang baik, mudah-mudahan saya juga orang baik, kalau kita melihat adanya korupsi, adanya narkoba, sama saja kita membiarkan orang-orang jahat untuk merajalela. Yang satu, kalimat terakhir, ini kalimat agama saya mengatakan, setiap
kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari, sekecil apapun yang saya berbuat, harus mampu kita pertanggungjawabkan buat diri saya, keluarga, masyarakat, instansi pemerintah, bangsa dan negara, dan nantinya kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Cahyo Kumolo. Hadirin yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan sambutan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bapak Tumpak Haposan Simanjuntak. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat sore. Yang kami hormati Bapak Menko PMK, Bapak Menteri PAN dan RB, dan Ibu Bapak Menteri atau pimpinan lembaga atau yang mewakili, Bapak Ketua KPK, Bapak Gubernur yang hadir pada saat ini, maupun pimpinan OPD Provinsi Kabupaten Kota yang hadir pada saat ini. Pertama dan utama kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Mendagri, karena pada saat yang sama beliau memimpin rapat persiapan dan pemantauan pemilihan kepala desa. Mengingat kepala Pilkades adalah domain utama Menteri Dalam Negeri, sehingga beliau ingin meyakinkan jangan sampai Pilkades yang akan dilaksanakan di 24 kabupaten dari sisi protokol kesehatan bermasalah sehingga mengurangi nilai baik yang sudah ditunjukkan melalui pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember yang lalu. Bapak-Bapak Menteri dan pimpinan lembaga yang kami hormati, izinkan kami membacakan sambutan beliau. Kementerian Dalam Negeri menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas terselenggaranya kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemendagri berharap bahwa ke depan kerja-kerja pengawasan khususnya dalam penanganan pengaduan dapat dilaksanakan lebih terintegrasi, transparan, lebih cepat dan terutama akuntabel. Hal ini sejalan dengan tema penguatan APIP yang juga merupakan dorongan dari KPK, di mana ditetapkannya PP 72 tahun 2019 tentang perangkat daerah yang merevisi PP 18 2016. Hal ini dilatar belakangi oleh kajian bersama antara KPK, dalam hal ini Deputi Pencegahan, yang melihat bahwa APIP belum efektif di dalam mendeteksi terjadinya hal-hal yang berpotensi fraud dan terutama hal-hal yang berpotensi terjadinya tipikor di daerah. Ini juga sejalan dengan kedudukan, peran dan tanggung jawab Inspektorat sebagai perangkat daerah yang di dalam psikologi organisasi kurang efektif di dalam menjalankan perannya apabila hal itu menyangkut kepentingan daerah, terutama kepentingan dari pimpinan-pimpinan daerah.
Selama ini dari sisi masukan KPK kepada Kemdagri, belum ada satupun laporan hasil pemeriksaan APIP yang terkait indikasi korupsi di daerah. Yang dimaksud di sini adalah hasil pemeriksaan rutin oleh APIP. Untuk itu di dalam PP 72 2019 terdapat penguatan fungsi APIP agar lebih independen, antara lain melalui penambahan fungsi koordinasi upaya pencegahan korupsi di daerah dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kerugian daerah tanpa harus menunggu persetujuan kepala daerah. Meskipun di satu sisi secara praktikal hal tersebut sulit dilakukan, oleh karena itu dibutuhkan komitmen pimpinan-pimpinan di daerah. Ibu Bapak hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini terdapat 3 hal yang menurut Bapak Mendagri strategis dan perlu mendapatkan perhatian para kepala daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah lainnya. Yang pertama, saat ini kita semua dituntut bahwa pembangunan dan terutama belanja daerah tidak hanya terrefleksikan dari adanya pertanggungjawaban atau istilah Bapak Presiden tidak hanya sen, tapi deliver, di mana semua urusan pemerintahan daerah yang tergambarkan dalam program dan kegiatan di daerah itu sampai kepada masyarakat sebagai penerima manfaat pada saat dibutuhkan dan dengan cara-cara bermartabat. Oleh karena itu dituntut perubahan paradigma pelayanan yang berorientasi pada masyarakat sebagai pelanggan. Yang kedua, agar pemerintahan daerah tidak henti-hentinya membangun sistem pengendalian internal untuk menghindari terjadinya fraud. Pengolahan kegiatan yang berisiko terjadinya fraud selama ini diketahui pada sektor pengadaan barang jasa, perizinan, hibah dan bansos. Dan juga satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah mutasi pejabat daerah yang di sebagian daerah belum transparan. Yang ketiga, tuntutan dan harapan kepada APIP daerah sebagai lapis ketiga pertahanan akuntabilitas di dalam konsep Three Lines of Defense, karena tuntutan dari masyarakat akan akuntabilitas akan tetap semakin tinggi. Oleh karena itu, APIP dituntut melakukan eksplorasi metode dan instrumen kerja yang baru yang mampu menempatkan APIP berperan sebagai consulting partner dan memberikan quality assurance dan terutama berorientasi pada pemecahan masalah. Untuk itu diharapkan pada gubernur, bupati dan wali kota agar senantiasa mendorong APIP di daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan profesionalismenya. Dalam ketentuan PP 72 tahun 2019 telah dipersyaratkan bahwa APIP wajib mengikuti minimal 120 jam per tahun untuk mengikuti diklat atau sejenis. Dan diharapkan juga kepala daerah mampu meningkatkan kapabilitas APIP sebagai indikator kinerja utama dalam pembangunan daerah. Terakhir kali, Pak Mendagri menyampaikan terima kasih atas komitmen dan dukungan pimpinan KPK dan jajarannya atas kolaborasi selama ini di dalam mengawal tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kerjasama melalui kegiatan Korsubgah terintegrasi, Seranas pencegahan korupsi, dan pelaksanaan survei penilaian integritas diharapkan dapat terus ditingkatkan. Demikian beberapa hal sambutan Bapak Menteri Dalam Negeri yang dapat kami sampaikan.
Semoga kerja keras dalam pencegahan korupsi dapat semua diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, BUMN, BUMD selesai. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.